Ini Joglo Nusantara, ini Joglo. bagian dari warung kangen desa. Ya. Jadi di Joglo Nusantara itu ada beberapa spot. Sana Joglonya Ya. buat pertemuan itu, terus ini warung, terus belakang itu langgar. Ya. Batu nasi nama tuh, langgar aksara. Langgar Aksara. Nah, karena sekarang saya ada di sini nih, akan lebih banyak di sini loh. Tempat itu saya kasih nama Aksara Rupa. Oh. Kan rupa kata suara. Iya. Nah, Iya. Saya jadi ingat satu kelompok anak muda Kosarupa. terus, jadi literasi dan rupa gitu. Dan apa ya tadi ancer-ancernya kelurahan, kantor kelurahan Pengasinan. Itu ada gang kecil samping. Setu aja ini setu kan. Setu ini apa? Danau ya? Danau. Situ. Apa namanya, dialek Betawi di sini nyebutnya setu, bukan situ. Saya bersama Mas Joko Kunto yang saya kenal waktu itu di Hipta ya Mas ya, udah lama banget. Udah tahu. Waktu itu sama almarhum Mas Bugo ya. Ya. Di Smesco itu ada satu kegiatan diskusi ya. Sama ngomongin modernisme juga. Ya nggak habis-habis ya. Iya. Ya itu tadi kita ngobrol tentang apa OE yang punya satu statement yang menarik. Ya lagi-lagi masih perkara identitas ya. Indonesia apa seni rupa Indonesia belum ada. Dan tadi Mas Joko juga sampaikan tentang apa yang berkembang dalam era kontemporer yaitu Jeff Koons yang apa memiliki wacana yang berbeda tentunya dengan dari waktu-waktu yang kita bahas di awal modernis. Gimana Mas? Ada kita sharing-sharing kemarin, sharing apa informasi sedikit tentang apa yang saya lakukan gitu dan pergerakan beberapa kegiatan seni rupa dalam arti komunitas khususnya di Jakarta. Tentang apa nih? Saya juga sebenarnya ingin nyantai sih Mas, nggak terlalu ini. Ini sebenarnya saya bukan bertanya, tapi saya ngobrol aja. Justru ingin tahu kira-kira Gor kamu ini mesti gini atau ada pandangan lain. Yang tentunya mungkin tadi sempat ngobrolin tentang bagaimana hari ini ada kecenderungan baru tentang seni publik dan beberapa hal apa yang bisa kita lakukan dengan kondisi Jakarta dan sekitarnya ini Mas? Enggak, ini saya garis bawahi yang tadi dulu ya. Oke. Bahwa sampai saat ini, sampai detik ini kok masih ada pertanyaan seni rupa nggak ada. Seni rupa Indonesia belum ada, tidak ada, itu menarik. Ya. Artinya gini, kalau ini menurut saya ya. Ada lack information yang membuat sambungannya nggak runut. Kalau kita bicaranya tahun itu gitu, 50-an, 60-an, 70-an gitu ya, dimana sejarah pemikiran Barat gitu kan, atau diskursus di wilayah kesenirupaan itu masih ya elitis lah ya, masih langka gitu ya, itu mungkin ya. Tapi kalau dibacanya pada saat ini gitu ya, dimana kemungkinan di satu sisi ya, kemungkinan ekspresi, kemungkinan pengaruh, kemungkinan
teknik, kemungkinan penyediaan tools gitu kan, itu sudah meriah saat ini. Penyerapan visual juga semakin bertubi-tubi. Nah, permakluman itu atau pemahaman itu, pengertian itu di dunia lain gitu, terutama yang masyarakat yang terbiasa dengan tradisi berpikir gitu ya, itu ada permaklumannya, ada alasannya. Kenapa Indonesia sampai pada capaian sekarang ini gitu. Sehingga ada dan tidak ada itu terjawab sekarang gitu, dengan segala alasannya gitu. Nah, ya menjadi apa, mundur jauh kalau saat ini kita masih bicara mengenai misalnya apakah seni rupa Indonesia ada atau tidak gitu. Karena modernisme sendiri berkembang, terus dikoreksi gitu kan, ada posmo, ada dekonstruksi, ada melalui tahapan-tahapan kontemporer gitu kan. Nah, ya kalau balik lagi ke arah sana gitu, ya betul gitu kan, bahwa seni rupa modern Indonesia dipengaruhi gitu kan, dipengaruhi oleh Barat gitu. Tapi jangan lupa bahwa setelah modernisme Barat mempengaruhi kecenderungan berkesenian dunia, katakanlah begitu ya, itu kan melokal, Iya, ada interaksi ya. Iya, yang namanya gen aja melokal. Arab yang ke Indonesia jadi Arab Indonesia gitu. Cina yang ke Indonesia jadi berevolusi lokal gitu. Belanda yang ini jadi ya punten agak pendek-pendek gitu karena evolusi lokal. Makanannya makanan Indonesia gitu, lingkungannya lingkungan tropis gitu. Ada evolusi lokal. Nah, pikiran dan refleks-refleks kesenian saya pikir juga sah-sah saja ketika dia mengalami evolusi lokal, mengalami pelokalan gitu kan. Nah, modernisme Indonesia misalnya diawali malah dengan kecenderungan gitu, ITB gitu kan, kecenderungan awal yang berkembang di ITB itu ciri-cirinya geometrik gitu kan. Tapi objeknya kemudian gitu, objeknya objek lokal. Nah, karena geometrik itu juga bukan artinya cara berpikir aljabar, alam pikir hitung ruang ya. Dulu kan ada hitung ruang ya. Itu belum menjadi bagian kita sepenuhnya gitu kan. Maka ekspresi geometriknya pun ya miring-miring sedikit nggak apa-apa lah. Nggak presisi banget gitu kan. Nggak kayak abstraknya Mondrian misalnya gitu kan. Ya nggak apa-apa tuh. Iya. Ngopi sambil ngopi mas. Oh ya. Jadilah ya kan geometrik 50-an. Ya. Era 50-an sampai berkembang ke 60-an. Terus diharu-biru oleh Pollock, celebritism gitu. Ya. Ya kalau istilah zaman dulu ada yang sampai, ada yang tidak, ada yang Sebenarnya ada komunikasi seperti bahasa dalam seni rupa pun. Artinya saat ada suatu perkembangan di satu hal, terutama di sekitarnya,
itu kemampuan kita sebenarnya, kemampuan untuk merespon, walaupun dengan bahasa yang sangat sederhana ya, dengan apapun yang bisa kita kerjakan, tentunya kita juga saat orang say hello ya membalas. Mungkin kalau belum tahu bahasanya ya mesti gestur gitu. Atau mungkin dalam bentuk kemanusiaan ini ada tanda-tanda yang akhirnya menciptakan sesuatu dari perihal respon itu. Nah, sorry saya nyambung tadi ya, Iya. kayak 3 hal ya. Satu, ada pandangan bahwa karya otonom, karya personal, ketika itu dipublikasi, ya, itu bukan otomatis, tapi berkemungkinan besar menjadi karya publik. Karya pribadi, ketika kita declare, gitu, otomatis sudah menjadi milik publik. Jadi dia mempengaruhi, nah mahalnya justru di situ. Dari sisi nilai ya. Kenapa seorang penemu gitu, inventor gitu ya, punya posisi tinggi di dalam serawung kemasyarakatan gitu ya, dunia maupun lingkar yang sempit gitu ya. Karena setiap temuan ya ketika di publik itu memberi sesuatu kepada publik, menjadi milik publik gitu. Dan milik publik dan kemudian memberi kecenderungan penting di dalam perkembangan selanjutnya itu. Nah, itu satu poin kan. Nah, kedua, justru pada era globalisasi gitu ya, itu memberi peluang hadirnya lokal. Jadi globalisasi yang tanda petik dicurigai atau mungkin skemanya memang demikian gitu, ingin menguasai dunia dengan satu pandangan gitu, pandangan dominan gitu, atau pikiran dominan gitu. Tiba-tiba memang justru memberi peluang lokal untuk masuk ke mengisi itu gitu. Nah, perkawinan antara yang barat, yang timur, yang dari kota dengan desa, desa ke kota segala macam itu semakin tumpang tindih gitu kan. Dan bukankah itu peluang kreasi sebetulnya? Iya. Dan mungkin itu secara general terjadi, namun secara manifestasi pribadi itu melahirkan identitas tertentu. Nah, identitas, Ya. oke. Tentang karya. Dari sejarah panjang ya, dari sejarah panjang peradaban manusia ya, dalam hal ini seni rupa dan kesenian gitu. Originalitas kemudian kabur, Pak. Nah, ini yang menarik sih, Pak, Mas Joko. Karena kemarin kita juga ngobrol masalah originalitas dan autentisitas. Iya. Ya. Jadi karena originalitas kabur peran-perannya, gitu, maka yang paling bisa dipertahankan dari manusia itu bahkan terhadap AI Ya, setuju. itu authenticity. Ya. Karena pada dasarnya setiap orang ya ini sidik jarinya beda-beda, itu miliaran manusia. Ya, iya. Tapi menarik juga untuk melakukan satu informasi yang sifatnya publik seperti yang dikerjakan misalkan OTS. Itu kan itu relatif, orang kecenderungannya punya orientasi kemana, abstraknya misalnya abstrak apa, ekspresionis, simbolisme atau formalis, atau mungkin secara objek mempunyai garis-garis tertentu. Ada kesamaan secara originalitas, ada persinggungan, tapi otentiknya tetap bisa
kita lihat gitu. Ini Ya, otentik. otentik. Ya bahwa ada yang random lah ya, ada yang random, terus kemudian ya apa membangun kejelian itu kan juga butuh waktu ya. Betul. Jadi sebenarnya ya banyak hal yang sering dilupakan, misalnya ada pemahaman-pemahaman tradisi gitu ya, bahwa yang penting di dalam hidup ini kan salah satunya kan menengarai. Menengarai. Iya, menengarai. Jadi ilmu tengara, gitu. Ilmu tanda penanda, gitu. Itu kan kemudian dilupakan. Ya. Nah, padahal ilmu tengara ini tanda menandai, terus membaca tadi tengara-tengara rupa, gitu kan, pola-pola rupa, gitu. Itu kan tidak cukup dilewati melalui bacaan. Apabila seorang seniman ya, tidak melebur di dalam proses pengalamannya, pengalaman melihat, karena seni rupa, Iya. melihat berpikir, terus diperkaya dengan sastra misalnya ya, diperkaya dengan pandangan-pandangan filsafat. Iklim komersialisasi, iklim urban, iklim kapitalisme kemudian kadangkala menjebak. Karena lagi-lagi justru karena kurangnya pemahaman si pelaku ini. Tapi kalau ya yang saya simak sekilas, saya dengar baca dalam pergaulan dengan yang pinter-pinter itu gitu kan, semua ada dasar pikirannya gitu, setidaknya ada simpulan, ada alasan gitu, yang memungkinkan perkembangan itu menjadi kesepakatan kolektif. Jadi ketika iklim kapitalisme mendominasi hidup kita misalnya gitu ya, sah atau tidak? Ya sah, sah saja. Ya, keniscayaan kita itu nggak bisa. Nah terus bagaimana sikap seniman? Lah pilihanmu di mana? Lagi-lagi pilihan, ya kan? Mau tetap berjuang ya dari titik berangkat gitu, nilai atau harga kan gitu. Apa harga tidak bisa apa hubungannya harga dengan nilai? Ya ada nilai, ada harga, tapi harga belum tentu terkait dengan nilai. ya gitu banyak aja. faktornya ya. Banyak faktor gitu. Konsistensi gitu. Terus apa yang dia perjuangkan itu ya. Betul. Makanya seniman-seniman muda ya, seniman muda yang katakan harga ya, kadang-kadang kita ngomong harga punya harga makmur, punya harga tinggi, kemudian makmur. Jangan buru-buru distigma itu gorengan. Kalau ataupun iya, gorengan itu niscaya dari sistem pemasaran. Tapi bagaimana gorengan itu berproses, gitu, kan nggak ada yang tahu, jarang yang tahu. Nah, kita kapan-kapan ngobrol itu. Mesti dibolak-balik supaya nggak gosong. Itu ya, kan, maksudnya gorengnya itu kalau misalkan lupa balik kan gosong. Pertanyaannya, apa benar karya yang jelek bisa digoreng? Karya bantat nih bisa digoreng? Ya pasti ada cara lah. Kecuali satu, pendekatannya personal selling.
Mas, ini karyaku apik Mas, ini sampai ngomongnya sama menteri, penguasa lah ya, atau orang kaya yang dekat dulu teman SMP, dulu teman SD gitu ya. Gor, Gor, aku, iki kemarin dianu loh, diapresiasi sama ini loh, Sotebi, Kristi nawar iki, ya. Caranya ya. Itu personal selling, gitu. Belum ada yang sumber alternatif, sumber apa itu namanya, sumber pemberi legitimasi, bener nggak? Atau paling nggak validasi, gitu. Memvalidasi bahwa si karya ini, gitu kan, memang setara dengan karya X yang dilelang di Kristi misalnya, atau Sotheby misalnya gitu. Nah, kalau direct selling gini kan, Anda beli karya saya secangkir kopi ini 1 miliar, boleh aja personal. Barangkali Anda pengen bantu aku, mesake ndelok wajahku gitu kan. Kok kayaknya luwe terus gitu. Ya tak kayak 1 miliar gitu. Tapi udah kayaknya ya nggak apa-apa, sah aja. Tapi di dalam pewacanaan, di dalam percaturan itu tidak ada petanya. Dan itu bisa saja bisa terjadi ya. Terjadi. Tidak ada peta tapi memang bergerak gitu. Bergerak. Ya menurut saya lah banyak. Itu justru yang paling banyak kan. Apa namanya, surviving of life-nya teman-teman seni rupa macam-macam gitu kan. Ya. Bisa. Wah, siksaknya Masing-masing beda lah. Beda-beda. Dan setiap seniman memang atau setiap perupa caranya juga belum tentu, misalkan si A kayak gini diterapin ke satu yang lain bisa cukup bisa dilakukan, mungkin bisa berbeda caranya atau nggak mau. Misal si A gini, kamu nyobain ke cara gini deh, mungkin pasti punya hal yang berbeda. Ya itu kultural ya. Kalau saya ngelihatnya sistem, bahwa di dalam sistem pasar ini lompat-lompat jadi ya, nggak apa-apa ya. Sistem pemasaran itu lagi-lagi putar gitu ya, sejauh yang mampu saya bikin anunya apa namanya, catatannya gitu ya, itu personal selling, kemudian menggunakan perantara tidak langsung gitu. Jadi perantara fungsi. Jadi misalnya benda seni rupa menjadi elemen estetik, menjadi benda pajang, menjadi bagian dari dekorasi gitu ya. Itu kan cantolannya biasanya antara arsitek, interior sama landscape arsitektur gitu ya. 3 itu. Nah, yang ketiga kemudian galeri, art dealer, galeri itu masuk dalam satu kelompok itu. Nah, ini sudah mulai ada ukuran objektif ya, telaah sejarahnya, telaah ininya, track record gitu, kredensi seseorang gitu. Nah, itu mulai ada paling tidak udah pameran di mana saja Mas gitu. Pameran tunggalnya berapa kali ya gitu lah. Itu ukuran paling mudah gitu untuk melihat track record si seseorang seniman. Kemudian perkembangan karya itu pasti lah, kualitas dan lebih menanjak kan. Betul. Dengan menyediakan material itu tentu berhubungan dengan penjualannya. Penjualan baik, kita bisa dapat material yang baik. Betul. Nggak kanji terus. Asem.
Besok tak gawe dhewe ya. Apa? Kanji. Kena udan nyunyut. Kelakar. Udan panas ngono. Kayak gitu. Nah, terakhir baru ini bukan mendewakan, tapi ya memang kesepakatan kolektifnya seperti itu. Kemudian badai lelang kalau di dunia internasional. Karena badai lelang ini kemungkinan satu karya seni rupa itu diapresiasi mendunia, gitu, dimiliki oleh orang-orang pecinta seni ya, seluruh dunia, gitu. Maka sistem selection-nya, gitu, itu dilengkapi. Kuratornya nggak satu, kuratornya barangkali 3, terus kemudian apa itu namanya, bidang appraisal-nya ya, yang bagaimana menaksir karya Bogor itu layaknya sekian, ini kalau di bawah sekian nggak bisa, tapi juga jangan di atas sekian karena belum nembus Apresialnya. pengalaman ini misalnya ya, ini misalnya, dan seterusnya. Jadi itu lebih ketat dibanding galeri-galeri personal yang dimiliki oleh ABCD misalnya gitu, dengan apa, perputaran nilai kapital yang tidak sebesar itu, gitu, tidak sebesar balai lelang. Ya tentunya yang menarik itu sebenarnya kita bisa melihat bahwa dari zaman ke zaman perilaku prakteknya dan praktik membuat karya dan sebagainya dalam hal ini melukis dan perilaku perilaku marketnya itu nggak berubah loh dari ini cukup lama, nggak ada pergeseran yang sifatnya mungkin kontemporeri. Ada beberapa seperti Jeff Koons atau Anies Kapoor atau yang beberapa yang memang lebih melihat satu bentuk-bentuk lain yang menjadi apa, karya-karya ruang publik, ya, dia punya opsi yang berbeda terhadap painting ya. Tapi painting ini selalu menjadi kayak sesuatu yang sangat mudah secara market gitu. Karena ada 2 faktor atau 3 faktor, paling nggak 2 faktor dulu ya. Satu, seni rupa itu konkret, mewujud lah ya, dan collectible, bisa dikoleksi, gitu, menjadi properti personal, gitu kan. Nah, sifat dan fungsi-fungsinya itu seni rupa itu ora ewodene, gitu, tidak jauh dari fungsi-fungsi jimat. Rotok serem. Benda koleksi. Kayak keris, kayak batu akik gitu ya. Dan manusia punya kecenderungan itu. Mengkoleksi benda-benda yang dianggap keramat. Benda-benda yang dianggap menarik minatnya. Berarti mewakili dirinya, gitu. Ini nilainya lebih daripada hal pajang ya. Oh, lebih ya. Lebih. Jadi itu dulu, gitu kan. Nah, kedua snob. Jadi itu maksudnya Mas. Pamer. Oh, pamer. Pengen dipuji. Gitu. Wah, punya si A. Gitu. Betul. Punya si B. Nah, kecenderungan ini kan manusiawi banget. Gitu. Lagi-lagi di Indonesia kalau memperdebatkan ini bisa kemana-mana gitu. Ya. Tapi kalau dan maaf ini di dalam percakapan seni rupa
barat itu kan melibatkan ahli filsafat, melibatkan psikolog, arkeologi, antropologi, segala macam, sosiologi, masuk semua. Makanya seni rupa saat ini paling menarik, paling menarik, paling meriah di dalam percaturan pemikiran. Karena dia ya memang berada di cucuk lampah itu namanya, posisi paling terdepan dari perguliran kesenian nih, kecuali selain musik ya, musik dan film ya. Nah sekarang nggak bisa kita ngomong lagi, oh itu industri, ini bukan ya.